Satu lagi Pak, pernyataan Menteri yang Pak Mahfud saya minta tanggapan. Menteri HAM Natalius Pigai menanggapi kritikan Tio, dia mengatakan barang siapa kira-kira ya yang mengkritik atau menentang kebijakan pemerintah seperti MBG, Koperasi Merah Putih, maka itu adalah melanggar HAM. Apa iya? Betul. Barang siapa yang menghalangi ya program pemerintah untuk MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat yang murah dan sebagainya, itu berarti menentang HAM. Tetapi juga ingat, siapapun pemerintah yang mengelola negara ini dengan tidak profesional, menimbulkan korupsi dan keborosan di sana-sini, menimbulkan ketidakimbangan pemanfaatan antara keperluan diplomasi dan keperluan rakyat, itu juga melanggar HAM. Ingat, HAM itu bukan hanya sipol. HAM itu ada 3 tingkatannya. Satu, pertama sipol, menyangkut hak-hak politik. Yang kedua ekosop, ekonomi, sosial, budaya, itu HAM juga. Lalu yang ketiga, generasi ketiga HAM itu lingkungan hidup. Jadi jangan hanya bicara bahwa ngasih makan orang, tapi pengelolaan yang tidak benar itu adalah pelanggaran HAM. Pelanggaran ya, pengelolaan yang sewenang-wenang, jelas-jelas melanggar kewajaran, itu juga pelanggaran HAM. Itu juga pelanggaran HAM. Jadi tinggal mana? Kalau normanya kan begitu. Siapa yang menghalangi MBG ini melanggar HAM. Tapi siapa yang melola secara sewenang-wenang dan korupsi juga melanggar HAM. Menghalangi MBG itu melanggar HAM, tetapi mengkritik MBG kan mestinya tidak. Mestinya tidak. Kalau itu bagian dari kebebasan menyampaikan pandangan, pendapat. Itu HAM juga. Tapi juga sewenang-wenang terhadap pengelolaan MBG kan melanggar HAM. Hak ekonomi rakyat kan. Kalau dibiarkan korupsi kan hak ekonomi. Ekosop. Ekosop. Ada ekonomi sosial budaya. Dalam pendidikan melanggar sosial juga. Kan itu pemerintah yang melakukan itu. Pelanggaran HAM di bidang ekosop itu. Kalau di bidang kejiwaan, oke lah, mungkin sipol ya. Sipil, hak sipil dan hak politik. Tapi ingat ada ekosop. Persis. Jadi, ya harus seimbang. Ini negara ini milik bersama. Kita harus mensyukurilah kemajuan-kemajuan yang dimiliki, dan kita harus mencintai negara ini dengan sepenuh hati, tanpa kenal lelah apapun yang dialami. Kita tetap cinta kepada Indonesia ini, karena Indonesia itulah memberi kepada kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, memberi kenikmatan yang begitu besar kepada kita. Sedikit lagi Pak, saya mau nanya tentang, mungkin katanya dengan kualitas demokrasi, saya minta refleksi Pak Mahfud. Kan makin ke sini orang makin serius membahas soal kebebasan berbicara dan keberanian mengungkapkan pandangan, seperti Pak Mahfud tadi mengatakan, udah pada takut. Karena kejadiannya itu tadi, jurnalis bersuara kemudian dikirimin paket bangkai babi, aktivis diteror dikirimin bom molotov, aktivis seperti Tio diteror juga sampai ke orang tuanya dan segala macam diteror. Orang jadi mengatakan ada pembungkaman ya dengan cara seperti ini. Apa yang terjadi Pak dengan kondisi kehidupan demokrasi kita kalau melihat sampai ke sini yang seperti contoh-contoh tadi, Pak Mahfud pandangan seperti apa? Iya, sebenarnya itu kan kesenang-wenangan ya terselubung. Kesenang-wenangan terselubung. Iya kan? Kan sebenarnya kesenang orang dibuat tidak berani bicara. Iya. Kalau bicara media misalnya, ya sumber pembiayaan medianya ditutup dan sebagainya, gitu. Sementara kita terhadap ide-ide yang mungkin ingin membangun demokrasi, juga pemerintah toleran lah ya, permisif terhadap hal-hal yang melanggar demokrasi. Itu taruhlah yang terakhir itu media lokal dengan platform Pak. Iya, betul. Media lokal ini terus apa fungsi negara melindungi media kita kalau begitu caranya? Coba gitu. Semakin takut dia membuat berita, uangnya ndak ada, ini lagi. Akhirnya semuanya begini, padahal media itu adalah pilar demokrasi yang keempat yang selama ini kita banggakan kan media. Legislatif sudah ambruk ya kepercayaan publiknya. Eksekutif korupsinya luar biasa. Pengadilan yudikatif juga busuk. Nah kan kita berharap ke media agar selamat semuanya. Lalu sekarang banyak media-media bayaran, media liar, gitu. Karena itu berbahaya bagi negara. Pada akhirnya kita ini
dikendalikan oleh isu-isu liar yang kemudian diresmikan sebagai isu resmi. Kan tidak boleh begitu negara itu. Itu yang melanggar hak asasi menurut saya. Pak Pigai betul. Kalau menghalangi MBG itu melanggar HAM. Kalau menghalangi Merah Putih, Koperasi Merah Putih melanggar HAM. Itu betul, 100% betul. Tetapi juga kalau pemerintah sewenang-wenang dalam pengelolaan Merah Putih dan ini tidak wajar, ada korupsinya. Kalau kita tidak dilarang membongkar itu melanggar HAM. Itu juga melanggar HAM, sikap pemerintah. Melanggar ECOSOP. Hak asasi di bidang ECOSOP. Ekonomi, sosial, budaya. HAM di bidang ECOSOP ya? Iya, HAM generasi kedua sesudah HAM sipil, Sipol, kemudian ECOSOP, lalu HAM yang ketiga lingkungan hidup.